itu lagi liputan pemakaman COVID, tiba-tiba ada pesawat jatuh, digeser ke tengah laut, nggak pulang-pulang 14 hari. Dialog Atma. Selamat sore, sahabat Atma. Kembali lagi di Dialog Atma bersama saya Denta Prayuda. Di segmen baru kami yaitu adalah ngopi, ngobrol pintar dan inspiratif. Nah, sesuai dengan segmen baru kami gitu ya. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol berbincang dengan narasumber-narasumber yang pastinya inspiratif. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai ABN atau Atma Jaya Broadcasting Network. Nah, itu ABN adalah salah satu KPKS yang ada di Prodi Ilkom Visip Atma Jaya Yogyakarta. Nah, narasumber yang kali ini datang ke Dialog Atma adalah salah satu alumni dari Atma Jaya Yogyakarta. Langsung aja kita sambut Kak Hartono Ardilasi. Halo Kak. Halo, selamat sore. Halo sorry, aku panggil Kak Hartono atau Kak Ardi nih Kak? Panggil Kak Ardi aja, nama Kak Ardi, siap. Baik Kak, sekarang lagi di mana nih Kak posisinya Kak? Lagi di Jakarta ini, masih belum ada penugasan keluar. Penugasan keluar, kalau boleh tahu Kak, belakangan ini lagi apa nih kesibukan Kakak? Sibuknya ya masih liputan aja ya, karena kita tahu ke depan kan ini tahun-tahun politik ya, nggak tahun 2024 udah pemilihan umum, pemilihan presiden. Jadi ya kita lebih banyak standby di Jakarta sih untuk memantau politik di Indonesia. Ya liputan, datang ke kantor, persiapkan alat, ketemu kameramen, ke lapangan. Kalau ada yang diwawancara, kita wawancara. Kalau ada live, kita live juga. Itu kegiatannya. Oke, nah sahabat Atma, tadi udah dengar kan ya kegiatan-kegiatan sepenggal-penggal kegiatan dari Kak Ardi ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung nih wawancara atau apa gitu. Nah, mungkin Kak Ardi bisa jelasin Kak, dengar-dengar Kak Ardi ini salah satu jurnalis atau reporter dari Metro TV, benar nggak Kak? Ya, tadi belum diceritain ya. Jadi saya sudah bekerja jadi jurnalis Metro TV itu sejak tahun 2019 September. Berarti sudah sekitar 3 tahunan sudah jadi jurnalis di Metro TV. Untuk kita ketahui kalau Metro TV itu di bawah Media Group. Jadi ada, kalau tahu medcom.id itu online-nya, ada Media Indonesia, itu koran Media Indonesia, dan Metro TV. Ada banyak lagi sih, ada MGN Radio. Jadi semua kita mencari berita untuk platform-platform itu. Jadi bukan hanya di TV aja jadi jurnalis, itu yang disebut dengan konvergensi jurnalisme ya. Mungkin dipelajarin di kuliah konvergensi. Jadi bukan hanya bagaimana bisa ngomong depan kamera, tapi gimana nulis naskah, gimana wawancara, terus mentranskrip naskah. Jadi sekarang udah harus satu paket sih kalau kita lihat perkembangan zaman yang ini. Live TikTok juga ada sekarang di Metro, live TikTok, terus ada live Instagram. Jadi dunia nggak sesempit TV saja. Jadi kalau dulu orang mikir TV eksklusif, sekarang itu TV ada di mana-mana, ada di Instagram. Mencari berita, seperti kita pelajari, kalau mencari berita itu kita harus ke lapangan ya, karena nafasnya jurnalistik itu ya harus ke lapangan. Biasanya kalau saya gambarkan dunia jurnalistik itu, reporter ataupun jurnalis itu adalah dalam sebuah dapur redaksi. Reporter itu adalah juru beli, dan sedangkan redaksinya itu adalah koki atau tukang masak. Jadi ketika koki, oke saya mau masak menu ini nih, jadi kita harus ke lapangan untuk mencari bahan-bahan apa saja yang harus dimasak. Ya liputan lah istilahnya. Jadi kerjanya ke lapangan. Kalau contohnya arahan hari ini kamu bahas topik apa contohnya, topik Teddy Minahasa mungkin yang kasus narkoba, ya cari tahu lah itu seperti apa latar belakangnya, seperti apa update kasusnya terakhir, pengadilannya, hukumannya, dan seperti apa tanggapan keluarga, kuasa hukum. Jadi sekompleks itu. Jadi
itulah yang dilakukan jurnalis di lapangan untuk mengkonfirmasi itu. Menarik banget Kak. Berarti banyak juga ya yang harus dipersiapkan gitu ya. Dan juga sebagai jurnalis itu tuh banyak sekali ini ya peraturan dan sebagainya gitu-gitunya ya. Nah Kak, kalau boleh tahu awal mulanya gitu kenapa pada akhirnya Kakak memutuskan untuk jadi jurnalis? Memutuskan jadi jurnalis itu pas SMA kelas 3. Orang-orang kalau nanya aku kenapa jadi jurnalis pasti ketawa sih. Gara-gara nonton drama Korea. Sesimpel nonton drama Korea judulnya Pinocchio. Dulu pas kelas 3, pas lagi bingung-bingungnya cari mau masuk jurusan apa, aku nonton itu pas lagi selesai bimbingan, nonton drama Korea Pinocchio itu tentang jurnalis. Jadi kayak gimana jurnalis itu kerja, gimana jurnalis itu berdampak terhadap lingkungannya, keluarga, pemerintahan dan lain-lain. Jadi aku nonton itu. Terus aku cari-cari, oh kalau mau masuk jurnalistik itu salah satu jalurnya itu ya melalui ilmu komunikasi. Yang walaupun kalau sekarang jurnalistik itu ataupun mau jadi wartawan itu merupakan profesi terbuka. Profesi terbuka itu mau kita dari jurusan kedokteran, mau kita jurusan perawat itu bisa. Tapi yang memang fokus belajar itu ya ilmu komunikasi. Akhirnya ya aku apply di Atmajaya karena dulu orang tua malah minta masuk kedokteran hewan, tes di 5 universitas gagal. Akhirnya pas daftar ilmu komunikasi di Atmajaya lolos, ya udah nggak mikir panjang lagi langsung ambil ilmu komunikasi, nggak mau coba-coba di mana lagi, ya udah langsung ambil situ. Dan ya udah belajar di situ banyak hal yang dipelajari di situ. Dan awalnya itu pas awal tahun masuk itu aku punya punya seseorang yang diidolakan, Najwa Shihab. Jadi ya udah patokanku suatu saat aku harus seperti Najwa Shihab. Dan ya setelah sampai ke sini harus banyak sih yang harus dilalui untuk menjadi jurnalis. Dan itu dipelajari semua sih ketika kuliah, kayak menulis berita, public speaking, produksi berita penyiaran dan lain-lain. Itu semua udah satu paket di ilmu komunikasi, sehingga ketika lulus ya tinggal diterapin aja sih. Oke, berarti idolanya tuh Najwa Shihab gitu ya Kak ya. Jadi ya kita semua tahu lah ya Najwa Shihab itu siapa gitu, banyak prestasinya gitu. Boleh di-spill nggak Kak selama Kakak 3 tahun ya berarti ya jadi jurnalis di Metro TV ya? Boleh di-spill nggak Kak prestasi Kakak di bidang jurnalis ada apa aja nih Kak? Ya 3 tahun untuk jurnalis itu masih seumuran jagung lah, tapi beberapa pengalaman aja kali ya, bukan prestasi. Pertama pernah punya program sendiri namanya Bakti. Itu program, kita buat program sendiri, program feature bagaimana dampak internet. Dulu sempat ke perbatasan Papua Nugini sama Merauke. Lalu akhir-akhir ini juga punya program namanya The Journalist. Itu lebih ke program 1 jam, itu fokusnya itu menggugah kebijakan publik. Kalau contohnya pemerintah punya kebijakan dan itu tidak sesuai, banyak pro kontra, maka kita akan membahas itu. Dan sempat masuk nominasi Adi Negoro juga. Itu temanya apa ya kemarin ya, kalau nggak salah bertaruh nyawa di rel kereta, itu temanya. Ada banyak, kita bahas tentang air bersih, kita bahas tentang jalur mandiri, tentang korupsi di jalur mandiri, maraknya korupsi dan lain-lain. Tapi kemarin yang sempat masuk nominasi itu Adi Negoro, itu yang tentang bertaruh nyawa di jalur kereta. Lalu banyak liputan bencana. Karena menurutku pengalaman jadi jurnalis yang paling seru untuk diceritakan itu ketika liputan bencana sih. Kayak gimana kita mungkin cuma makan seadanya, tidur di rumah warga, atau bahkan nggak bawa baju sama sekali, cuma baju di badan. Itu bisa diceritakan ketika liputan bencana. Salah satunya liputan Sriwijaya Air jatuh 2021 ya, awal 2021 itu lagi liputan
pemakaman COVID, tiba-tiba ada pesawat jatuh, digeser ke tengah laut, nggak pulang-pulang 14 hari. Itu kayak cerita yang sangat menarik kalau diceritakan setelahnya. Lalu terakhir dapat kesempatan juga buat ke Suriah, itu liputan gempa Turki dan Suriah. Itu degan sih awalnya, negara-negara tetangga di sana, tapi sana aku harus ikut dan harus diliput, mau gimana lagi, nggak bisa nolak kan. Jadi kayak nggak bisa dibilang prestasi, tapi itu pengalaman yang tidak bisa dibeli sih, walaupun punya banyak uang. Dan terakhir liputan mudik juga kemarin sempat, itu baru pertama kali liputan mudik yang panas-panasan, harus tidur di mobil, keluar jam 1 pagi, pulang jam 12 malam, tiap jam itu ada live. Jadi kayak ya itulah cerita di balik berita-berita yang kamu nonton. Oke, aku dengar dari cerita kakak gitu ya, berarti suka dukanya banyak banget ya kak ya. Kalau boleh tahu, kenapa itu jadi favorit kakak gitu? Padahal itu banyak nggak enaknya mungkin bisa didengar tadi gitu.